pas punya masalah, kita ngeluhnya ke Tuhan. Ya kita ngambek lah atau kayak, "Aduh Tuhan, masalah gue banyak banget. Gimana nih Tuhan, aku harus gimana?" Atau whatsoever. Aku rasa semua pasti pernah deh sampai ngomel ke Tuhan. Nah, hari ini aku mau bawain solusi dari Tuhan dengan dasarnya itu dari ayat Alkitab Amsal 3 bab 3 ayat 5. Jadi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi ketika kita punya masalah, kita harus tetap percaya sama Tuhan ya, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Eee, aku mau seperti yang tadi aku bilang, jadi kita tuh sering banget merasa Tuhan tuh nggak bantu kita waktu itu. Waktu kita punya masalah kita ngomel, "Aduh nggak ada bantuan nih dari Tuhan," atau, "Aduh Tuhan gimana nih? Aku mesti apa nih Tuhan? Aduh Tuhan kenapa masalahku nggak selesai-selesai?" Atau lain-lain lah, banyak hal. Bersumbernya karena kita ini sebagai kaum milenial, kaum yang merasa diri masih muda, kita ini sering minta suatu solusi dari Tuhan tuh solusi yang instan. Kita maunya cepat selesai nih. Jadi kalau aku punya masalah sekarang, aku punya suatu kondisi yang tidak enak, aku maunya sekarang juga selesai. Ketika ada satu masalah, aku pengen semuanya cepat selesai. Kita tuh pinginnya suatu yang instan. Jadi kita pingin suatu solusi yang instan. Wih, gila putih banget gua. Nah, padahal solusi yang instan tuh mungkin bukan yang disediakan oleh Tuhan gitu. Solusi yang instan tuh lebih banyak berasal dari desire. Jadi dari kemauan kita sendiri, bukan dari kemauan Tuhan. Nah, apa sih bedanya yang instan sama yang long term? Yang instan tuh lebih enak mungkin waktu kita jalanin. Jadi misalnya nih, kita dipukul orang, kita balas pukul. Sesuatu yang instan, yang mungkin enak untuk dijalani. Hal yang paling mudah itu dilakukan oleh Musa di Keluaran. Jadi sebelum Musa itu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa itu sempat bunuh orang Mesir satu kali. Karena dia emosi bangsa Israel dipukulin, terus dia bunuh langsung tuh orang Mesir. Itu suatu solusi yang instan gitu. Dia emosi, dia bunuh. Alasannya si Musa waktu itu ya dia lihat ada orang dipukul ya dia bunuh gitu. Dan terkadang si instant solution ini membuat suatu keadaan yang buruk menjadi lebih buruk. Di kasusnya Musa, akhirnya Musa dicari Firaun, mau dibunuh karena dia ketahuan membunuh orang Mesir. Jadi kadangkala instant solution itu tidak memberikan hasil yang seperti yang kita mau. Karena dia berasal dari kemauan dari kita sendiri. Ini kenapa ada coretan-coretan kuning? Oke. Nah, si instant solution itu, aku mau kasih matematika sederhana nih. Jadi minus 10 ditambah minus 10, itu hasilnya bukan 0. Minus 10 plus minus 10 itu hasilnya minus 20. Jadi kalau yang minus 10 biar jadi 0, itu harus ditambah berapa? Harus tambah 10. Ini kok aku nge-lag ya? Oke dah. Jadi kadang kita itu try to do the right things. Kita berusaha membenarkan sesuatu dengan cara yang salah. Jadi kadang kita itu try to right the wrong with another wrong. Kita bingung nggak? Try to right the wrong, berusaha berbuat
baik untuk membenarkan yang salah, tapi dengan kesalahan yang lain. Itu sama kayak matematika ini. Jadi ketika ada suatu keadaan negatif, kita tambah negatif, keadaannya jadi makin negatif. Tapi untuk membenarkan suatu keadaan negatif dari keadaan minus 10 untuk jadi positif, kita butuh a lot of effort. Kita butuh effort 10 lagi yang baik. Jadi positif 10 hanya untuk jadi 0. Kalau kita mau bikin 10 positif berarti kita butuh 20. So, ketika ada suatu masalah, kita tuh nggak bisa jalanin suatu solusi yang instan. Ya karena itu, karena masalah itu membuat kita berada di posisi yang negatif dan ketika harus keluar dari itu, kita butuh effort, kita butuh proses untuk menjalani hal itu. Bentar ya, ini aku nge-lag deh. Aku stop share bentar. Nah, ini yang tadi ya. Nah, terus apa bedanya nih si instant solution sama yang long term solution? Kan kita mesti pilih dulu nih ketika ada suatu masalah, kita mau selesaiinnya secara instan atau secara long term. Kalau dari Tuhan tuh solusinya long term. Kayak yang dia bilang di Amsal 3 tadi, percayalah padaku, jangan bersandar pada pengetahuanmu sendiri. Jadi instant solution secara alkitabiah pun tidak terlalu disarankan sama si Alkitab ya. Nah, apa solusi dari Tuhan? Solusi dari Tuhan karena long term solution, dia butuh kesabaran. Dia butuh kerendahan hati. Dan dia butuh kepercayaan diri kita pada Tuhan. Tuhan tuh nggak mau kita tuh tergesa-gesa. Dia pasti kasih solusinya, tapi tunggu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Yang penting jangan pernah curang. Yang curang, bohong, manipulatif, mencuri, atau berbuat jahat, atau apapun lah. Sesuatu yang instan tuh nggak bakal berhasil. Jadi meskipun kayaknya masalahnya cepat selesai, tapi sebenarnya dia nggak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Tapi bukan berarti Tuhan nggak ngasih solusi instan ya, kadang kita dikasih juga. Kita bakal bahas nanti ya. So, di pilihan pertama yang harus kita ambil, ya kita ambil long term solution. Jadi kita ambil solusi yang berasal dari Tuhan. Jadi bukan solusi yang berasal dari kita sendiri. Kita buang. Oke, berikutnya ketika kita udah pilih nih solusi dari Tuhan, terus apa yang kita lakuin? Apa kita serahkan semuanya pada Tuhan? Kadang-kadang orang rohani itu beranggapan kalau ya udah kita doa aja, kita tunggu, kita doa, doa, Tuhan pasti kabulin apa yang mau kita mau itu pasti dikabulin sama Tuhan. Apakah seperti itu? Sebagai orang-orang rohani kan kita orang rohani nih, kita tetap berdoa pada Tuhan. Tapi apa kita cuman diem aja? Tuhan tuh pingin kita ambil bagian dari solusi yang akan terjadi gitu. Dari suatu masalah atau dari suatu hambatan, dari suatu problem itu Tuhan pingin kita tuh ikut ambil bagian. Jadi jangan merasa ketika kita ada masalah nih, kita merasa kita ini korban, terus kita punya jadi low self esteem. Aduh, aku nggak bisa deh kayaknya, aku nggak berarti lagi. Atau depresi yang kayak, aduh, aku nggak bisa, Tuhan. Akhirnya kita depending ke orang lain, jadi kayak, biarin lah, nanti biar mama yang selesaiin. Atau biarin nanti biar orang lain yang selesaiin. Antara aku minta tolong sama si A kayaknya pasti dibantu deh. Aku minta tolong si B pasti dibantu. Tuhan juga nggak pingin kita tuh kayak gitu. Jadi dia pingin kita berada di partnya dia, ikut di jalannya dia, tapi kita ikut ambil bagian dalam penyelesaian masalah itu, bukan cuman diem doang. Gambar di samping kiri, cewek yang lagi doa di belakang tembok batu bata.
Nah, aku mau kasih analogi nih, biar kita semua bisa bayangin bareng-bareng. Anggaplah suatu batu bata ini hambatannya, suatu problemnya, halangan kita itu si batu bata. Di belakang batu bata itu ada si dream-nya kita. Nah, untuk capai ke sana, kita nggak boleh nih cuman doa doang. Kayak si cewek ini lakuin. Dia cuman doa doang. Nah, ini kayak kita nih. Ini gue tulis saya nomor 10 karena gue nomor punggung 10, asik. Di depan tuh ada tembok bata nih. Tembok bata ini masalah kita. Dia yang halangin kita untuk ke sampai ke tujuan kita gitu, sampai ke dreams kita. Karena kita masih di dream series. Apa yang akan kita lakukan kalau kita ketemu tembok? Kalau kita jadi orang yang pasif, ya kita cuma duduk aja diem. Kayak si cewek tadi, kita cuma doa doang di depan tembok, kita nunggu pertolongan orang lain, kita nunggu Tuhan bantu kita tunggu orang lain bantu kita. Tapi kita cuma diem doang, kita berpasrah kepada Tuhan. Tapi Tuhan nggak mau hal itu. Buat Tuhan, percaya kepada Tuhan itu bukan cuma berdoa, tapi juga acting, bergerak. Eh, tapi bukan acting dalam keadaan film ya, kayak pura-pura gitu, enggak ya. Benar-benar acting. Si act itu ada kepanjangannya loh. Ada yang tahu nggak kepanjangannya act? ACT, act. Aksi cepat tanggap, Kak. Bukan, itu bonbon. Bonbon. Keseringan nonton YouTube. Jadi ACT itu action, change, things. Keren nggak? Bahasa Inggris gue belepotan. Jadi kalau kita nggak ada action, ya kita nggak bakal merubah apa-apa. Dan action yang Tuhan mau itu bukan cuma berdoa. Kadang-kala kita berdoa doang cukup. Tapi bukan berarti Tuhan pingin kita tuh jadi orang yang bukan gue nggak suruh berdoa ya. Tapi ketika kita misalnya nih di depan tembok kita berdoa dan Tuhan bantu kita, itu kita nggak bakal bertumbuh. Padahal di kehidupan kita ini untuk capai tujuan yang dimauin Tuhan tuh tumbuhnya. Supaya kita tuh bertumbuh, kita grow up. Sedangkan kalau kita cuma doa doang, pasif, nggak ngapa-ngapain, ya kita nggak bakal bisa apa-apa. Ambil contoh, ada seorang misalnya nggak punya kerja nih, terus doa ke Tuhan, aduh Tuhan, aku bingung deh, besok aku makan apa ya Tuhan. Tapi dia nggak kerja, gitu. Terus setiap hari dia cuman datang ke teman yang satu dikasih makan, datang ke orang lain dikasih makan. Tapi dia doa terus kepada Tuhan, apakah masalahnya selesai? Gitu. Jadi jangan sampai ketika kita memilih solusi yang berasal dari Tuhan, terus kita serahin semuanya ke Tuhan. Long term solution, oh oke, gue berasal dari Tuhan, oke, gue berserah aja penuh pada Tuhan. Burung aja dipelihara, nah terus jadi lu tidak bekerja. Kita cuma minta-minta, totally depending to orang lain, itu juga nggak baik. Tuhan nggak mau anak-anaknya itu kayak gitu juga. Nah, setelah kita tahu nih apa yang mesti kita lakuin kan, gimana solusinya itu dari mana? Nah, solusi kita itu bisa dari dua hal ini. Ini udah dibahas di minggu lalu. Sebenarnya mirip-mirip sih, karena ini kan kita sambungan semua, sambungan terus. Jadi solusi kita itu bisa berasal dari dua hal. Bisa dari pride kita, bisa dari dream kita. Apa sih bedanya kalau solusi dari pride sama solusi dari dreams? Solusi dari pride itu solusi yang berasal dari ego kita. Jadi lebih penting ke kita sendiri, ke pride-nya aku, bukan ke orang lain. Sedangkan solusi dari impian kita ya kita solusinya berasal dari impian kita.
Nah, kenapa kalau dari pride ini akan bermasalah di akhirnya? Karena ketika kita mulai menyelesaikan masalah itu dengan ego kita, biasanya kita akan melihat orang lain itu lebih rendah daripada kita. Dan ketika kamu melihat lebih rendah, kita nggak bisa ngelihat apa yang di atas kita. Karena kita fokus di lihat yang bawah. Kita fokus merendahkan orang lain sampai kita nggak tahu nih di atas kita ada apa. Nah, ketika kita coba selesaiin masalah itu dari ego kita, dari pride kita, biasanya suatu masalah itu bakal jadi bencana. Jadi malah lebih repot lah, lebih nggak enak. Jadi kalau analoginya balik ke tembok bata, kalau ingat yang tadi tembok bata nih, kalau dari pride, wah gila ini ada tembok nih tutupin jalan gua. Mungkin kita bisa pukulin tuh temboknya sampai hancur. Tapi ketika kita melakukan hal itu, tangan kita juga hancur. Atau, wah gua bom deh nih, tembok ngalangin gua bom. Dan pas dibom, wah, impian di belakangnya juga hancur. Kenapa dia dianggap sebagai bencana? Karena dia pasti merugikan kita gitu. Ketika kita ngambil suatu masalah itu dari pride. Karena mungkin pride bakal mengambil impian kita. Nah, gimana sih? Apa itu solusi dari Tuhan? Apa itu solusi yang berasal dari tujuan? Membingungkan sekali. Kenapa harus ada solusi dari tujuan? Maksudnya apa? Jadi, kunci dari solusi dari tujuan adalah kayak gini. Kita itu nggak bisa menyelesaikan masalah dengan pikiran yang berasal dari dengan pikiran yang sama ketika kita menciptakan masalah itu. Itu nggak bisa. Karena itu solusi dari impian kita itu maksudnya apa? Maksudnya adalah don't focus on your problem. Focus on your dream atau your purpose. Maksudnya apa? Aku bakal kasih contoh biar lebih gampang. Misalnya Vivian utang aku 10 juta nih. Terus Vivian hilang, dia nggak bayar. Padahal udah jatuh tempo. Terus yang aku lakuin, wah aku suruh orang bantu cari, aku cari dia. Aku fokus pada masalah si Vivian nggak bayar utang ke aku. Jadi aku, wah cari orang, sewa bodyguard apa. Sampai misalnya setelah 1 bulan, itu aku sadar sebenarnya ketika aku mencari Vivian, uang yang aku keluarin itu udah lebih gede dari 10 juta. Dan ketika aku fokus nyari Vivian, aku malah nggak jadi kerja. Sumber income-ku malah hilang. Karena aku fokusnya, wah Vivian harus bayar nih 10 juta. Vivian harus bayar nih 10 juta. Gue malah nggak kerja, malah mikirin si Vivian belum bayar utang. Padahal tujuan hidup, maksudnya tujuan aku kan kerja supaya dapat uang. Bukan tagih hutang supaya dia bayar gitu. Malah hilangnya itu lebih banyak daripada yang kita punya. Daripada yang hilang itu lebih banyak daripada yang kita pinjemin. Karena kita fokusnya ke masalah itu. Sama kayak analogi tembok bata, kita fokusnya mau hancurin itu tembok, atau kita fokus ke impian yang ada di baliknya. Ketika kita fokus ke impian yang ada di baliknya, kita bakal berusaha jaga, kita cari caranya gimana kita bisa lewatin tembok itu. Kita bisa cari celah di sampingnya, atau kita ternyata temboknya nggak tinggi loh, kita bisa naik ke atas, kita lempati si temboknya, jadi kita bisa gapai impian kita. Karena fokus kita di impian kita, how to reach the dream, bukan how to cepetan oke lah. Bukan untuk hancurin si tembok, tapi untuk capai si tujuan kita di belakangnya. Ketika kita nemu tembok,
itu biasanya ada 3 hal nih yang bakal kita lakuin. Satu hal yang pertama, ketika ketemu tembok nih, orang yang mudah putus asa, dia bakal balik badan. Ya udahlah, nyerah gua. Mungkin ini bukan tujuan aku, bukan dreams aku lagi karena ada tembok. Karena dia fokus di tembok, bukan fokus di untuk capai tujuannya, tapi dia fokus di tembok. Oke, gua minggir, gua nggak bisa nih lampauin tembok. Fokus di tembok, nggak bakal bisa berhasil. Yang pertama orang yang nyerah. Yang kedua orang yang pasif. Orang yang pasif kayak orang yang tadi kedua. Dia cuma doa di depan si tembok. Ketika Tuhan bantu hancurin pun, dia dapat dreams-nya, dia dapat goals-nya, tapi dia nggak tumbuh. Atau kita jadi orang ketiga. Kita berusaha cari jalan untuk tetap gapai impian kita tanpa memedulikan si tembok. Jadi kita bukan fokus tembok, tapi kita fokus di kanan kirinya temboknya, atas bawah temboknya. Kayak yang film itu loh, Lepas dari Penjara. Dia nggak fokus ke, wah sipirnya jahat nih, wah penjaranya susah. Tapi dia cari kelemahannya si penjara. Supaya dia bisa lewatin itu masalah. Nah ini yang terakhir tuh gue suka Mother Teresa bilang. Tuhan tuh nggak mengharuskan kita untuk sukses. Tapi Tuhan tuh pingin kita tuh usaha. Karena kita nggak tahu nih, kita bakal sukses apa enggak ke depannya. Kita bakal bisa lewatin tembok nggak dengan solusi yang dari Tuhan. Tapi Tuhan tuh pinginnya, ya paling nggak kita tuh berusaha. Kita berusaha ngelewatin tembok itu, kita berusaha untuk jadi orang yang lebih baik. Maksudku kayak gini, misalnya nih, aku pingin jadi sukses, jadi orang yang sabar. Ya, mungkin aku nggak bakal sukses. Cuman dengan aku berusaha itu Tuhan udah seneng gitu. Dengan kita berusaha, beneran berusaha dan percaya kepada Tuhan, ya itu kita pasti menjauhi kemarahan itu dong, karena kita berusaha untuk sabar. Nah, aku pingin ini deh, sharing satu hal untuk nutup semuanya. Jadi hari Jumat, ini jam berapa ya? Masih ada waktu nggak? Gue sharing 5 menit. Jadi hari Jumat kemarin, itu aku misa, Jumat Agung. Itu aku misa. Seperti yang kita tahu, kalau hari Jumat Agung, misa itu aduh kayak orang gila deh. Misa jam 1, jam 11 tuh udah hampir keisi penuh gerejanya. Udah bukan rahasia lagi deh kayaknya. Dan sekarang karena ada jaga jarak, jadi kursinya tambah lowong-lowong, jadi wah kita harus kayak lebih pagi-bagian lagi gitu. Waktu itu aku datang jam setengah 12. Itu aku duduk 2 dari paling belakang. Jadi ada waktu 1,5 jam untuk menunggu. Dalam keadaan panas banget karena siang dan nggak nyalain AC karena pandemi. Lah, terus di jam berapa ya? Kayaknya jam 11 kurang 15 itu gereja itu udah penuh, bener-bener udah penuh. Jadi dia udah mulai tolak-tolakin gitu loh. Orang-orangnya udah mulai maju ke depan, si petugasnya maju ke depan, cek-cekin mana yang kosong gitu. Dan 11.45 tuh udah penuh, bener-bener penuh dan dia udah tutup pintu gerejanya. Pakai rambu-rambu karena nggak ditutup karena COVID. Jadi tetap dibuka kan, udara-udara gitu. Sampai pas jam 12.45 nih, 15 menit sebelum misanya itu mulai. Itu ada 2 orang, bukan orang tua, ya orang tua lah, dia lansia di atas 60 pasti. Suami istri, itu jalan mondar-mandir. Jadi dari baris 1 misalnya dia maju sampai paling depan, terus mundur lagi, kayak cari tempat gitu loh. Terus ada petugas datengin bilang, "Oh maaf Bu, ini tempat udah penuh." Jadi dia masuk lewat pintu romo, bukan pintu umat masuk gitu loh, dia masuk lewat pintu samping. Nah, terus dikasih tahu kan, "Maaf Bu, Ibu udah penuh, Ibu harus duduk di bawah." Jadi sebenarnya bukan duduk di luar loh, di bawah, di balai paroki gitu. Which is sebenarnya lebih dingin.
cuma nonton TV gitu doang. Tapi lebih dingin karena AC-nya nyala. Terus si ibu ini, dia tuh kekeh nggak mau, "Enggak, aku nggak mau misa di bawah." Terus ya namanya the power of emak-emak, gua nggak ngerti gimana caranya, itu emak-emak bawa kursi sendiri coba. Ini kurang 10 menit lah, kurang 10 menitan misa mulai, itu orang datang bawa kursi. Jadi dia bawa Alkitab, dia bawa puji syukur, dia bawa rosario, terus dia bawa kursi. Dan dia pasang kursi di baris paling belakang. Sebenarnya ya kita sebagai orang lain juga, ya udah terserah lu lah, lu mau gimana kan terserah gitu. Cuman si petugasnya bilang nggak boleh, karena kan lagi masa pandemi maksudnya dia, dan kalau lu duduk di paling belakang itu nutupin jalan gitu loh. Jalannya petugas, jalannya orang nanti apa, balik komuni atau apa. Jadi dia tuh nggak boleh duduk di situ. Dan mereka itu kayak debat terus. Kak, selesai. Jadi pasangan suami istri itu yang rada tua-tua, emak-emaknya kayak maksa terus. Aku nggak mau. Sampai sebenarnya aku tuh ikut emosi. Gila nih orang nggak tahu diri dah. Udah datang telat, eee, misa hari Minggu aja kalau kita datang kurang 15 menit, itu udah jarang loh dapat kursi, maksudnya udah penuh gitu loh. Nah ini kurang 15 menit di Trihari Suci, masih masih bawa kursi sendiri, itu aneh banget sih. Sampai terus akhirnya, ya pokoknya mereka debat lah sama si petugasnya. Sampai kurang 5 menit, si Romo udah mulai jalan tuh. Jadi sakrisinya di belakang, cuman karena, mungkin karena pandemi dipindahin kan ke depan. Jadi Romo sama Misniar tuh udah pakai bis terus udah jalan ke depan, ngelewatin si emak-emak ini. Sampai akhirnya ada cewek di belakang aku, mungkin usia 30-an, dia datang dan dia kasih kursinya ke ibu-ibu itu. "Udah Bu, Ibu duduk di tempat saya aja." Dan orang itu pindah ke bawah. Gila nggak? Si ibu ini bilang, "Makasih banget." Terus dia langsung duduk, nggak ada yang kayak, "Oh jangan, nggak usah." Nggak ada. Jadi langsung, "Oh iya iya iya, iya, makasih." Duduk, prap. Karena misa mau mulai. Si ibu yang keluar itu datang bareng aku. Jadi dia udah tunggu 1,5 jam. Dia datang bertiga, aku tahu karena dia di belakang gue, dia datang bertiga dengan 2 anaknya. Jadi si anak ditinggal, si ibu pindah ke bawah. Kalau aku ikutin egoku, wah, misa mulai 15 menit, kayak 5 menit pertama itu, wah gue nggak bisa fokus deh. Gue pengen maki nih orang deh, nggak tahu diri banget. Pokoknya jadi bukan orang itu yang emosi, tapi gue yang emosi. Gila nih orang pengen gue maki deh, dan belakang gue persis. Kayak kalau aku maki, cocok. Wah, boy. Jadi aku malah nggak bisa misa karena gue nggak bisa maafin nih orang. Tengil banget lu. Terus sampai terus bacaannya, ya bacaan hari Jumat kan, yang Tuhan disalib itu kan baca yang lama karena harus dipasiokan. Nah itu Tuhan tuh sacrifice buat kita gitu loh. Sebuah solusi jangka panjang kan. Waktu Tuhan doa di Getsemani, Tuhan bilang, kalau boleh cawan ini berlalu, biar berlalu. Kalau instant solution, si Tuhan kabur aja men. Si Petrus potong kuping orang, instant solution. Wah gila nih mau ambil guru gua potong nih kuping. Yang Tapi Tuhan nggak mau itu kan, sama dia kupingnya dibalikin, supaya nggak ribut. Sampai akhirnya terus dia kasih diri dia sendiri gitu. Dan sebenarnya di kepala aku tuh waktu itu aku nggak bakal ada orang kayak gitu. Dan ternyata ada di belakangku, itu orang melakukan hal itu. Dan mungkin ya, di dalam aku nggak ngerti sih pikiran orang yang gimana. Tapi mungkin di pikiran orang yang kasih kursi, dia mikir itu long term solution-nya untuk anaknya. Jadi dia kasih contoh yang paling baik buat kedua anaknya gitu. Anaknya itu awal rewel banget, yang kayak, "Aduh lama, masih lama," apa gitu. Begitu mamanya keluar, udah diem anaknya, ikut misa men. Jadi kadang kita tuh nggak bisa tahu sih
solusi terbaik untuk kita itu apa. Solusi untuk setiap masalah kita itu apa. Cuman, ya itu, kita pegang Amsal ayat 3, bab 3 ayat 5, jangan berpeganglah padaku, jangan berpegang pada kepengetahuanmu sendiri, gitu. Ya udah, mau apa lagi? Kita sebagai manusia, ya udah percaya sama Tuhan aja. Kita pokoknya usahakan yang terbaik, dan solusi itu bakal datang ketika kita fokus pada tujuan kita. Itu aja sih dari aku. Thank you semuanya. Oh, buat sharing-nya, aku mau kalian sharing-in syukur kalian selama minggu ini tuh apa? Kalian apa ada problem dalam seminggu ini, terus kalian udah punya solusinya dan udah selesai, jadi kalian syukuri selama seminggu ini, nggak boleh jauh-jauh, nggak boleh waktu aku SD aku bersyukur banget, aku nggak belajar ujian tapi aku bisa, nggak boleh. Jadi yang minggu-minggu ini aja, yang kamu merasa, "Ah, gue ada masalah ini, tapi aku bersyukur," gitu. Karena entah kamu udah nemu solusinya apa belum, it doesn't matter, tapi yang jelas lewatin prosesnya itu loh. Jadi yang aku mau nanya, si prosesnya ini apa yang disyukurin selama prosesnya, apa 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 yang kita dapat dari situ. Oke. Thank you semuanya. Thank you. Keren. Ini berarti pertanyaan nggak ada di ini ya, Chris? Apa namanya? Nggak ada di PPT kan? Nggak ada, Vi, nggak ada. Oke. Cik ini udah siap buat breakout room-nya? Oke deh. Thank you banget, Chris, buat sharing-nya. Memberkati banget ya, God solution-nya harus fokus sama tujuan kita, nggak ke problemnya kita. Oke, teman-teman, kita mau masuk ke breakout room.